Ya begitu pas lagi udah sekitar di tengah-tengah lah istilahnya ya, itu emang ada suara lah, tapi nggak kelihatan wujudnya ya, nggak tahu Suara kalau apa yang diperdengarkan, Bang? nah itu suara cewek kayak orang ketawa. Ketawa juga nggak tahu cuman ya kita antara gua apa siapa kita ngeliat tengok-tengokan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu lagi barengan gue Arif Korek, masih di ruang pojok atas. Nah, banyak kisah-kisah misteri yang mau gue kupas tuntas. Nah, kali ini narasumber gue bakal bercerita tentang kisah-kisahnya pernah yang dialamin narasumber ini di gunung apa ya, Pak? Di Gunung Sanggabuana. Gimana kisahnya, gimana ceritanya, percaya nggak percaya, saksikan di ruang pojok atas. Oke, balik lagi barengan gue Ari Korek. Kali ini kisah gue dari Marcel Lovers, asik. Alumni Budut 4 tahun 93. Benar ya, Bang? Basis 806, mantap. Nah, Bang Marcel punya kisah di gunung yang dimana Bang Marcel sedang berziarah sebenarnya. Ya. Nah, sepanjang perjalanan ternyata banyak gangguan-gangguan halus yang bikin rusak konsentrasi saat menanjak. Ada lah. Nah, Bang Marcel, gimana ceritanya Bang Marcel? Jadi gua punya ada kawan gua namanya Bekwira atau Antowira. Anak Budut juga nih? Anak Budut juga. Itu satu pengajarnya sering kumpul lah gua sama dia. Sama satu lagi ada dari anak-anak situ juga, Rasa Malang. Sama satu kuncen yang punya gunung itulah. Kuncennya namanya itu biasa dipanggil Engkong. Berarti ente di direct dari bawah sampai atas? Ya dia Engkong sama gua sering suka nongkrong bareng. Ya sesepuh lah, istilahnya guru spiritual lah. Guru spiritual gua sama si Anto Bekwira itu sama teman gua satu lagi tuh. Ceritanya dia ngajak ke tempatnya dia. Ya, kita ke Sanggabuana. Tempat singkong main kan. Akhirnya gua jalan lah sama dia nih. Gua sore jalan dari Jakarta sore. Dari Jakarta. Jadi Sanggabuana itu adanya di lewat Jogol. Gue nggak tahu itu dia, jadi ada di tengah-tengah antara Kerawang, Purwakarta, Cianjur kalau nggak salah. Pokoknya 5 lah. Gunung itu di tengah-tengah 5 wilayah. Ini jadi dikelilingin itu? Iya, itu gunung itu. Jadi emang ada sebagian orang yang suka berziarah ke situ. Dan kebenaran singkong ini kan kuncennya, gue main-main lah ke tempat dia. Nah, bicara tentang ziarah, berarti di gunung itu ada makam? Ya, ada makam keramat. Makam keramat. Makam siapa, Bang? Gue lupa ya nama ininya. Kalau nggak salah ada katanya dibilang itu makam Semar kalau nggak salah. Ada makam Semarnya gitu. Cuman gue di situ itu bukan di makam Semarnya, ada satu gubuk yang memang dibuat keramat tuh. Situ orang-orang tuh ziarahnya di situ. Nah, ini makanya gue coba ya kan diajak singkong, betul karena Engkong kuncennya. Tapi ada satu lagi kuncen yang ininya ada kakaknya dia. Ada lagi kakaknya? Kakaknya itu cewek, udah tua juga. Yang singkong ini pun juga umurnya udah lebih dari 100. Sepuh dong berarti ya? Sepuh, tapi tampangnya kayak ente. Masa, Pak? Iya, mudanya. Masih terlihat muda gitu? Iya. Berarti masih gagah jalannya? Gagah, masih biasa kayak lo mau gua aja ini nongkrong. Cuman ya karena sepuh, gua manggilnya Engkong ya karena ya umurnya di atas 100. Nah yang jaga itu kakaknya perempuan, berarti kan lebih dari 100, ya kan? Iya. Engkongnya aja udah 100, apalagi kakaknya itu cewek.
Nah, jadi kalau Ngkong emang nggak sering di situ, kakaknya lah yang stay di situ. Iya. Tinggal di situ berserta sama istilahnya murid-muridnya Ngkong lah yang ada di situ. Kan ada beberapa gubuk tuh. Jadi kakaknya sama murid-muridnya yang suka jagain, yang nemenin lah, nemenin tamu yang datang gitu istilahnya. Nah, jalan nih, udah jalan kan nih sore, nyampe di bawah base campnya lah istilahnya. Kita naik terus isya. Jadi nunggu Istirahat maghrib dulu, ya. sama-sama istirahat Jadi, dulu. istirahat dulu. Jadi naiknya habis isya kan. Iya. Nunggu maghrib, habis isya baru kita naik. Nah di sepanjang perjalanan itu ya namanya gunung, pertama kan lewatin sawah dulu lah, belum tuh kan gelap kan. Mulai naik itu ada beberapa titik istilahnya, ada kayak gubuk-gubuk lah Pos. ya, pos lah bisa dibilang pos. Emang ya diwanti-wanti pokoknya kalau seandainya lo ketemu orang yang turun apa yang naik, ya udah nyapanya biasa. Kalau orang ya kita nyapanya biasa aja, cuman kalau seandainya lo lihat kayak ini biarin aja lah. Cuman ya kebetulan emang nggak ketemu, cuman ada suara-suara aja sih kita yang dengerin, suara-suara di saat perjalanan. Begitu pas ke pos berapa gitu kita istirahat lah pasti kan, sebentar itu lumayan tuh jaraknya aja ya, hampir sekitar sejam apa 2 jam naik di atas. Perjalanan dari bawah sampai atas Sekitar sejam 2 jam lah. Berarti itu belum sampai puncak dong? Belum. Kita jalan di pos yang keberapa gitu, kita sempat istirahat. Ya nggak begitu lama lah, ya nanti sih lama, namanya jalan kan pegel deh, nggak ada apa-apaan, kita nggak bawa bekal. Kalau secara penerangan gimana bang? Udah asli, emang kagak ada apa-apaan udah. Pakai senter aja udah, nggak ada lampu sama sekali, nggak ada penerangan sama sekali tuh, senter aja. Senter juga kan ada gede, senter yang kecil loh, senter yang kecil, itu aja udah penerangannya biasa jalan. Sempat mati lagi. Kita bawa 2 senter, yang satu sempat mati, 1 senter tuh. Berarti selama perjalanan itu nggak mulus ya bang? Berarti ya ada beberapa gangguan kayak senter mati. Ya, tuh ada senter mati 1. Ya, yang keduanya yang pas di pos kedua sempat ya begitu pas lagi udah sekitar berapa di tengah-tengah lah istilahnya. Ya. Itu emang ada suara lah. Tapi nggak kelihatan wujudnya ya, nggak tahu suara kalau apa yang diperdengarkan bang? Nah itu suara cewek kayak orang ketawa. Ketawa juga nggak terlalu cuman cuman ya kita antara gua apa siapa kita ngelihat tengok-tengokan sih. Iya. Berarti kalau lagi nih, ya kita nggak ngomong, lu denger nggak gitu, enggak. Oh berarti anak denger ya, gue doang nih. Oh ya, cuma kan kelilingnya gelap. Berarti suara itu jelas banget karena jelas. semuanya dengar semuanya, cuman nggak begitu kenceng. Suaranya nggak begitu kenceng kayak di. Berarti kalau nggak kencang biasanya dekat. Iya nggak kenceng. Kalau misalnya kencang biasanya jauh. Nah itu dia. Itu ya bang. Nggak kenceng, kayak agak ya kayak bisa. Merinding kok bang. Tuh jauh loh, merinding gua. Gitu doang kayak dekat kuping. Cuman nggak sendiri, cuman begitu tengok dewan gini kan. Berarti semuanya dengar, ya udah. Ayo udah terus, yang kong kan ya mungkin kong udah tahu kali. Iya. Ya udah jalan terus. Udah jalan terus lah. Ya udah jalan terus dah. Cuman gua nggak mau ngambil posisi paling belakang. Kan kalau belakangan lagi ya. Ya kan. Ya udah gua mau paling belakang. Jadi gua kedua dari Ngkong lah. Iya. Ngkong gua baru si Bek baru belakangnya tuh lagi. Berarti berempat ya? Berempat dengan si Ngkong. Kan naik. Nah, begitu pas istirahat tuh. Dan ya, kita berhenti sini dulu. Ada kayak gubuk kan. Saung kayak gitu. Udah. Ya, belum nyampe 2 menit lah. Dia kasih tanda lagi. Tandanya tanda auman lah. Antara suara auman apa suara kayak kebo melenguh gitu kan. Antara kebo atau macan? Tapi kan di situ posisi kebo agak ada. Iya, kadang-kadang bukan sawah, ya kan? Kenceng gitu. Kayak gitu. Ayolah, kita
kita nggak boleh lama-lama kata Singkong. Tuh disuruh jalan lagi, udah jalan lagi naik ke atas. Oh berarti itu tandanya nggak boleh lama-lama? Iya, jadi Ngkong bilang begitu. Isyarat dari mana Ngkong? Nah, Ngkong bilangnya begitu pas begitu suara gitu. Ya udah kita nggak boleh lama-lama sini, kita naik lagi, jalan. Berat juga sih begitu pas. Ya karena malam gelap kan gitu, jadi nggak tahu situasi kanan kiri. Ya tahu pokoknya sini kiri-kiri nih pohon lah. Ini ada pohon. Ya. Terus ke atas. Nah begitu sampai atas tuh, udah mulai ada sentir-sentir lah lampu-lampu. Pas udah nyampe tempatnya. Nah udah mulai di situ lah. Tempat ziarahnya itu, makamnya itu kan. Udah kita istirahat, ketemu anak gua, ketemu dulu sama kakaknya, ngobrol lah tuh, gua nggak tahu bahasanya dah ya. Iya. Udah pakai bahasa Sunda, ngomong kenceng, ngoceh kita istirahat, suruh ngopi ngeteh di anak muridnya Ngkong tuh. Tenangnya banyak bang, di situ banyak orang yang berziarah. Di saat gua nyampe belum ada orang. Belum, masih anak buahnya Ngkong ada lah 1-2 tuh yang karena ada berapa gubuk tuh. Nah gua ke tempat anak buahnya Ngkong yang satu tuh, dia udah ada sekitar 6 bulan lah di situ, nggak turun-turun kan. Udah nanya Ngkong gimana ya kabar gini-gini, ya siapa ada yang datang ya ada. Jadi kita kalau dari orang dari bawah tuh maksudnya pasti bawa-bawaan lah buat dia orang kan, ya makanan lah ya mie segala macem. Udah ada inian, ada Kong ada yaudah di kopi lah kalau ada, di kopi ngobrol dah tuh, ngobrol dah, nanya dia juga nanya anak buahnya Ngkong tuh udah 6 bulan situ nggak turun kan, temenin si nenek manggilnya buat kakaknya si Ngkong. Udah ngobrol istirahat, nah akhirnya gue pikir gue tidur di gubuk. Nggak taunya si nenek ini? Bukan kan, nenek rumahnya si nenek, depannya itu tempat anak muridnya atau yang tadi gue nongkrong. Nah, gue pikir gue tidur di gubuk situ. Nggak taunya gue tidur di dalam makam. Di dalam makam? Di dalam makam. Kagak ada tuh yang boleh sebenarnya tidur di dalam makam karena si Ngkong ngajakin, yang Ngkong doang yang boleh banget. Tapi situasi di dalam makam itu gimana Pak? Sampai ente mau ditawarin? Ya kebetulan ininya sih udah peluran ya, udah keramik lah. Serem nggak sih bang suasananya? Ya kalau dikata serem sih nggak juga. Ya kayak makam keramat gimana sih, kayak ada kelambunya ditutupin gitu kan. Ya gue sempet baca doa dulu di situ, lalu baca doa, udah kita capek nih, bikin tidur dah. Gue pikir tidur di situ di balik gubuk, tidur di sini. Ya Kong, udah tidur di sini. Tidur di sini kok. Iya udah tidur di sini dah. Buset dah. Gue main lagi, gue deket Ngkong lagi. Gue nggak mau deket makam mah. Tapi di saat tidur itu emang nggak ada apa-apa sih. Kebetulan alhamdulillahnya tuh pules lah. Nyenyak ya. Nyenyak lah. Ya mungkin nggak karena Ngkong kuncinya apa gimana. Tapi gue pokoknya nggak ada gangguan lah di situ. Nggak ada kepikiran. Nggak ada gangguan lah. Gue tidur nyenyak lah, pules di situ. Ya. Begitu bangun ngehnya itu mungkin dia udah agak subuh apa mungkin ya. Wah itu udah rame nggak taunya orang pada ziarah. Oh rame? Udah rame orang ziarah. Pas ente bangun subuh rame? Wah, tapi kan gue posisinya masih pada tidur nih, nggak dibangunin. Tapi ente benar-benar nggak sadar kalau itu orang udah rame? Iya, orang nggak ketahuan, pokoknya udah rame aja tuh orang pada ziarah. Gue tidur sebelah sini, posisi gue begini, jajar pada sono kan nih, sini makam. Di sini udah bawah kaki gue tuh udah orang pada ziarah aja daripada baca doa. Nggak ada yang berani bangunin. Mau nanya, sebenarnya maksud dan tujuan orang rata-rata kesana itu apa sih? Begitu gue lihat ya, gue bangun banyak juga ibu-ibu. Gue bilang, oh ibu-ibu hebat juga ini. Bela-belain malam-malam sampai sini kan, sampai ibu aja sendiri naik ketahuan gue lelah juga itu naik gunung begitu. Gue dengar katanya ya biasanya minta berkah dia orang-orang yang dagang lah, orang dagang sekitar situ. Buat dagang, penglaris mungkin. Rata-rata penglaris. Rata-rata, gue dengar sih ya pedagang-pedagang, orang pedagang. Baca doa ya udah begitu gue bangun. Bilang kok kagak ada yang bangunin nih. Udah begitu udah rame ya, gue bangun kan tuh minggir ya. Sampai yang berani bangunin orang kucing yang di sini, Ngkongnya. Benar. Gitu.
udahlah gue sholat udah tidur lagi, udah rame kan situ, masih gue habis sholat tidur lagi enggak, udah ngumpul ngopi. Begitu pagi ya udah kita ke atas tuh, yang mau mandi lah, ada mandiin kan. Mandinya ada di atas? Ada lagi, ada bukan terjun, dia dalam mata air. Tapi emang situ kalau ada habis biara biasanya dimandiin lah, istilahnya dimandiin. Oh, dibersihin lagi di atas? Dibersihin lagi di atas, ada tempat mandiannya. Ya, ada juga yang mandiin singkong, ada juga baca-bacaannya juga kan. Gitu. Dan juga ada sedikit minyaknya lah istilahnya kalau buat ini gitu. Oh gitu kok, iya habis di sini dimandiin di atas. Nah, ente sendiri bang, tujuan dan maksud datang ke sana itu apa? Abang punya niatan apa sih mas datang ke makam tersebut? Ya kalau gue sih gak ada apa-apa, maksudnya cuman emang jalan-jalan aja karena gue nongkrong sama ngkong ya kan di bawah, dan yaudah kita sana main tempat ngkong. Tapi ada niat nggak pas saat ziarah itu, ada yang diniatin nggak sama abang? Di saat itu tuh emang lagi seneng batu cincin. Berarti di era tahun berapa tuh bang kejadiannya? Itu sekitar 2000 berapa ya? 2010-2011an gitu. Ya sekitar segitulah. Karena 2010. batu cincin lagi rame. Nah di saat itu seneng batu cincin kan. Udah kepikiran gitu nih, wah nih siapa tahu aja nemu batu nih kan gitu. Ya akhirnya bener. Begitu jalan pulang tuh ada aja nemu. Oh, di perjalanan pulang? Pas jalan pulangnya, ya kan, ke batu. Cuman bukan, di situ pas siangnya itu kan ketahuan nih. Di luar makam itu ada satu makam. Gue nanya, kok ngasih tahu? Nah itu orang bilang katanya makam Semar di situ. Ada makam Semarnya. Oh iya kok. Ya karena gue masih pikiran batu. Siapa tahu gue nemu batu nih ngorek-ngorek kan. Ada kali kan. Bukan. Tapi saat itu gak dapet, gue gak nemu. Di saat perjalanan pulangnya itu ada aja baru nemu, cuman kagak bisa ngebawanya. Bukan batu kecil, batu gede-gede. Batu kolar kali? Batu kolar mah ketahuan. Batu waktu itu gue liat tuh kayak pancawarna. Pancawarna? Udah bentuk pancawarna, cuman gede. Kayak gini nih. Terus nggak bisa dibawa pulang? Ya siapa yang mau bawa pulang, yang motong-motong mau jalan udah capek. Tapi di era itu kalau nemu batu itu duit tuh bang? Iya, saya mau gotong segini, gue naik motor berdua, 2 motor. Gue bilang, Bek, batu, lo aja bawa kalau mau. Siapa yang mau gotong segini? Berarti nggak ke bawah? Kagak ke bawah. Ada aja lagi pas mandi juga ada batu. Ada yang ke bawah beberapa, cuman lagi saat mandi waktu itu, lagi mandi, cuman nggak tahu batu apa gitu ya. Tapi nggak tahu batu itu juga kemana, nggak begitu kita bawa nggak terlalu ini, ya hilang begitu aja, kayak gitu. Tanya lagi, begitu pas tahu pagi turun, ini yang kita lewatin semalam nih, nggak tahu jalannya, emang bener kelihatan tuh jalanannya, kelihatan. Kanan kirinya emang bener-bener hutan sama jurang. Tapi mana cakep, waduh cakep banget ya. Pas siangnya kita ngeliat tuh, kan kita turun siang, pas siang kita turun. Gitu ceritanya lah. Jadi ya pokoknya pernah punya ngalamin kejadian mistis ya bang? Mistis kayak begitulah. Tuh baru naik Gunung Sanggabuana tuh kayak begitu. Ternyata di gunung tersebut nggak cuma Bang Marcel doang dan rombongan. Ternyata ada rombongan ibu-ibu yang punya niat sebagai penglaris makanan di makam itu. Sebenarnya percaya nggak percaya, tapi ini benar-benar dialami oleh Bang Marcel. Nah makanya hadirnya ruang pojok atas ini kita bakal ngulik terus kisah-kisah misteri dari teman-teman alumni STM. Gak cuma di gunung, mungkin kejadian di rumah juga bisa bang. Banyak, gue juga ada, gue juga punya. Banyak ya bang. Banyak. Nah Bang Marcel, makasih banget udah mampir di ruang pojok atas. Kapan-kapan punya cerita misteri boleh nih kita berbagi lagi bang. Ya. Oke. Mungkin kisahnya Bang Marcel bisa kita tangkap ya dari kejadian Bang Marcel. Ya mungkin ada yang tahu dari yang nonton Gunung Sanggabuana tuh. Kalau pernah ada yang ke sono. Tapi rata-rata yang gue tanya sih
Ke gunungnya enggak, tapi air mancurnya mungkin pada sering ke air mancurnya. Oh, ada air mancur ya? Jadi ada 2 jalur. Ah. Kalau kita yang dari pas pos pertama itu dari bawah ke kanan itu naik Gunung Sanggabuana, ke kiri itu ada air mancur. Bukan air terjun. Berarti ada tempat Air terjun. hiburannya. Ada curug gitu. Curug. Iya, bisa ada dibilang. curug. Oke, Bang Marcel makasih banget Oke, udah datang di sip. podcast Ruang Pojok Atas. Terima Siap. kasih juga buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Mudah-mudahan channel ini bisa Siap. berkembang dan berkembang lagi. Dan terakhir gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.